dilawan. Bahkan guru dikriminalkan. Bahkan guru dibunuh. Luar biasa. Ini akibat perkembangan teknologi yang luar biasa. Walaupun tadi Bapak itu kalau dulu belajar hanya offline, belajar hanya tatap muka. Dengan teknologi belajar sudah banyak yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarrum minhu. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehat jiwa dan raga, sehingga kuat menjalankan roda kehidupan. Untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, orang-orang yang setia, istiqomah dalam menjalankan, menegakkan ajaran Allah di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema singkat kita hari ini adalah menghindari dosa menjelang pergantian tahun. Pergantian tahun 2025-2026 tidak lama lagi. Hari ini tanggal 30 Desember, besok tanggal 31, berarti malam besok. Ya, gambaran
manusia di muka bumi dunia menyambut kedatangan tahun 2026. Seluruh agama, ya, seluruh agama, termasuk agama Islam, orang Islam. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pergantian waktu memang sangat tepat untuk menghitung capaian diri kita. Apa yang telah kita perbuat selama 1 tahun. Kalau di sekolah itu ada namanya RPP, harus ada capaian tujuan. Setelah melihat capaian tujuan, telah dihitung, kemudian dievaluasi. Semoga di tahun 2026 lebih baik. Bukan tambah parah, bukan tambah buruk. Supaya lebih baik. Di mana kurangnya, di mana tidak bisa dilakukan, dievaluasi. Kadang-kadang apakah kita ini perlu dengan sebuah pertanyaan, apakah kita sempat membuat evaluasi terhadap amal ibadah kita. Itu yang dievaluasi. Bahwa hidup ini hanya dari waktu sholat ke waktu sholat. Dari waktu subuh ke waktu zuhur. Masih hidup lah gitu. Selanjutnya Allahu a'lam bishawab. Dihitung. Dievaluasi. Kenapa? Bahwa kita hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menanam. Menanam kebaikan. Hasilnya nanti panen di akhirat. Nah ini Pak yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita. Hidup di dunia ini diberikan oleh Allah untuk menanam. Kalau kita menanam angin nanti akan menuai badai. Kalau kita menanam yang baik, insya Allah akan menuai, akan memanen yang baik. Tapi kalau hidup yang diberikan oleh Allah hanya menanam keburukan, menanam dosa, atau dibiarkan begitu saja waktu ini lewat, apa nak kita panen nanti di akhirat. Untuk itu selagi nyawa masih dikandung badan, belum berpisah antara jasad kita dengan ruh kita, berbuat baiklah dengan sebanyak-banyaknya, sekuat tenaga, berbuat baiklah supaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Inilah ya Allah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, untuk akhirat kita. Jangan hanya mikirkan cari bareh untuk makan hari ini. Cari, dapat hari ini, habis hari ini.
Kalau kita ukuran prinsip kita hanya dapat hari ini, hanyalah sama kita dengan makhluk Allah yang lain. Yang penting dapat makan hari ini, besok cari lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disenggol kita oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti 'alaikum zamanun, tidak akan datang kepadamu suatu zaman, suatu masa, illallazi ba'dahu syarrum minhu, kecuali zaman yang datang kepadamu lebih jahat, lebih buruk dari zaman sebelumnya. Nah, ini Pak. Jadi kata lokanya kalau kita samakan dengan visi dan misi Indonesia emas, ya, tahun 2035 menjadi tahun Indonesia emas. Hilangkan apanya Pak? Tambah dengan C-nya itu. Bukan menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia cemas. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi yang diraih oleh manusia saat ini, telah melahirkan internet. Kalau dulu orang bekerja, beraktivitas manual, offline itu. Kalau sekarang sudah online, lah online galau. Dengan perkembangan teknologi merubah kehidupan manusia, merubah Pak. Sehingga kehidupan manusia berubah caranya, cara bersilaturahmi berubah. Kalau kita perhatikan 30 tahun yang lalu, manusia-manusia ini tanpa tersenggol oleh teknologi, perilaku dan karakternya hebat-hebat, bagus-bagus. Tapi semenjak dengan perkembangan teknologi yang begitu kencang, yang begitu cepat, telah melahirkan perubahan kehidupan manusia, cara bersilaturahmi, cara berbisnis, apalagi cara memesan barang. Kalau dulu memesan barangnya, kita berangkat dulu. Kalau sekarang masih offline kan, berangkat beli barang. Kalau sekarang cukup buka ponsel, melalui video call, kita sudah bisa melakukan transaksi bisnis. Dan banyak sekali. Kalau dulu kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan saudara kita yang jauh non di sana. Melalui ponsel yang canggih sekarang ini, melalui teknologi, bisa melalui video call. Hebat. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui perkembangan teknologi telah merubah perilaku watak manusia. Di sisi baiknya ada, positifnya ada. Di sisi negatifnya banyak. Banyak posisi negatifnya. Sekarang sudah banyak terjadinya hal-hal yang dulu tidak mungkin terjadi. Sekarang sudah banyak yang terjadi. Melalui video call melalui ponsel yang diciptakan oleh manusia yang awalnya hanya bisa suara saja yang terdengar, menyambung, sekarang sudah gambar orangnya. Sekarang apapun berita-berita, walaupun di sudut-sudut pelosok bumi manapun, kita sudah
mendapatkan informasi. Kalau dulu, jauh nian. Itu hebatnya teknologi. Tetapi juga membawa efek negatif dan bahaya yang luar biasa. Sehingga manusia mengalami perubahan-perubahan perilaku dan tingkah laku. Mulai kita bergaul dengan masyarakat yang ada di dekat kita. Kalau dulu nih tegur sapa, raso nyopariso itu ada. Kalau zaman ini, lah bergeser. Dakati raso nyopariso ini. Apa contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau dulu 30 tahun yang lalu, saya juga ikut merasakan itu. Anak-anak kita semuanya hampir taat kepada Allah. Luar biasa. Kalau anak bujang, kalau kami dulu di kampung itu, lalu di surau. Tidak ada di rumah lalu. Ya. Yang lalu di rumah adalah saudara kita yang perempuan. Kalau kami lanang, kalau anak lanang, lalu di surau. Kalau nanti lah berkeluarga baru lalu di rumah. Begitu. Kalau sekarang, nah, karuan Pak. Surau lah roboh. Jadi lalu tidur di rumah masing-masing. Roboh surau yang mama-mama kita yang lah dudo-dudo itu. Kalau biasanya lalu di surau. Sekarang lalu di mana? Bacarian surau. Surau lah roboh. Begitu Pak. Begitu hebatnya dulu. Anak-anak kita semuanya taat kepada Allah. Apabila sudah datang maghrib, tidak ada lagi yang berkeliaran. Kalau zaman ini, jam 10 malam, 11 malam belum balik ke rumah. Tidak ada rasa kekhawatiran dari orang tua. Itu kehebatan teknologi yang sudah merubah kehidupan manusia. Kalau dulu Bapak Ibu merasa khawatirnya kita sebagai orang tua kalau anak belum balik jam-jam maghrib. Kalau ini anak belum balik, tidak pusing orang tua. Biarlah di situ. Lah zamannya. Benarlah kata Allah itu. Siang digunakan untuk beraktivitas, malam digunakan untuk beristirahat. Adanya malam untuk beristirahat. Kalau zaman ini 24 jam non-stop orang untuk beraktivitas. Kalau masih ada lagi waktu 25 jam, 28 jam, 30 jam dalam sehari semalam orang terus beraktivitas tanpa henti. Anak kita dulu Bapak Ibu yang 30 tahun dulu yang belum tersentuh oleh teknologi, khidmat anak kita ini, hormat. Ya. Taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Hebat-hebat. Kalau anak ini, zaman ini dengan perkembangan teknologi, anak sudah bisa melakukan perlawanan kepada kedua orang tuanya. Malah kita baca berita hari ini sampai anak menzolimi orang tuanya. Berani memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Bahkan lebih berani untuk membunuh, menghabisi orang tuanya. Ini efek bahaya teknologi perubahan bagi kehidupan manusia. Luar biasa. Bukan zaman ini tambah pade yang dikatakan oleh visi dan misi Indonesia hebat. Menjadi manusia Indonesia emas. Kurasa menurut hadis Rasulullah ini
lebih parah, lebih buruk, lebih jahat, runtuhnya moral manusia. Moral, uang tidak memoral. Ibarat kayak uang itu, ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Yang merusak moral, runtuhnya moral di Indonesia ini, di dunia ini adalah uang dari pucuknya mencontohkan. Yang dulunya kita lihat Bapak Ibu, anak hormatnya luar biasa kepada kedua orang tuanya, guru kepada guru yang dimana dia tempat belajar bukan main. Bahkan guru menjadi yang digugu, yang ditiru, yang dicontoh, yang diteladani oleh anak-anak kita. Itu hebatnya. Tapi sekarang luar biasa. Guru dilawan. Bahkan guru dikriminalkan. Bahkan guru dibunuh. Luar biasa. Ini akibat perkembangan teknologi yang luar biasa. Walaupun tadi Bapak itu kalau dulu belajar hanya offline, belajar hanya tatap muka. Dengan teknologi belajar sudah banyak yang online. Bahkan Bapak Ibu kalau nak beli barang COD. Ya COD. Nah ini. Jadi sangat bertentangan Bapak Ibu. Bahkan kita lihat pergantian tahun baru ini sebenarnya tak ubahnya hanya berganti hari. Tidak ada yang istimewa. Tetapi kenapa seluruh orang yang ada di dunia ini, seluruh agama dengan menghitung mundur waktu jam 00 bukan main, di mana-mana keramaian. Kita tidak sadar itu Pak, melok-melok pulau begadang semalam suntuk. Menunggu jam 00. Padahal itu bukan perayaan kita. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, bahwa penduduk Madinah itu merayakan ada 2 hari raya. Maka kata Rasulullah SAW bahwa Allah telah merubah, telah mengganti 2 hari rayamu ini dengan 2 hari raya. Jadi di dalam Islam itu hanya ada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini sebentar lagi malam besok membeludak di satu titik berkumpulnya manusia. Untuk apa itu? Dengan sambil menunggu itu menghidupkan lampu ponselnya, klason mobilnya, trompetnya, menghidupkan lilin, makan bersama-sama, berkumpul, campur baur antara lakinya bukan, bininya bukan. Maka terjadilah yang namanya kemaksiatan. Ini Pak. Jadi kita malam besok untuk menghindari dosa dalam rangka hanya menyambut tahun baru, telah banyaknya dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Apakah kita masuk di dalam itu? Ikut meramaikan, ikut merayakan, menyongsong tahun 2026. Tadi kan sudah katakan, kalau kita punya prinsip-prinsip bahwa hidup yang diberikan oleh Allah hanya untuk menanam kebaikan, tanamlah. Tanam yang bisa kita tanam. Jangan mikirkan kapan kita hendak manennya. Nabi sudah katakan, tanamlah sebuah pohon, walaupun besok engkau mati. Berbuat baiklah. Walaupun hanya sedikit, tetapi mungkin bermanfaat kembalinya kepada dirimu. Jangan nambah dosa hidup yang diberikan ini. Mana tahu Pak, balik pengajian ini laju.
Ya, laju. Namanya hidup. Makanya tanamlah yang baik-baik. Kalau kita belum bisa menanam yang baik-baik, sehingga waktu ini terlewat begitu saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, tidak mesti kita menunggu, menghabiskan waktu kita yang kadangkala jauh-jauh hari sudah memesan hotel, memesan mobil untuk keluar kota bersama-sama merayakan perayaan tahun baru. Padahal kita umat Islam ada tahun baru kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali apa yang sudah kita tanam selama 1 tahun ini. Apakah sudah banyak yang kita tanam? Kebaikan-kebaikan? Ataukah mungkin yang kita tanam itu adalah kejahatan-kejahatan, dosa-dosa? Itu yang akan menjadi harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Semoga kita nanti bisa menanam yang baik sehingga kita dapat menanam yang hasilnya akan memanen yang baik-baik, insya Allah. Jadi menjelang tahun baru ini, mari kita berusaha menghindarkan diri kita dari berbuat dosa, dari melakukan kejahatan, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Mudah-mudahan dengan menjelang tahun ini kita bisa menghitung-hitung kembali amal-amal kebaikan kita. Apakah kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah sudah dapat dilakukan berjamaah? Apakah kita sudah baik kepada orang lain? Kalau belum, kita akan berusaha untuk merubahnya menjadi lebih baik. Bukan tambah parah. Ya, bukan tambah parah. Kalau Indonesia mungkin kerasa sesuai dengan hadis Nabi tadi menjadi lebih buruk, lebih jahat dari masa sebelumnya. Ini bukan lebih baik, terutama dalam urusan moral, runtuhnya moral manusia. Sehingga manusia jatuh kepada titik yang paling terendah, lebih hina daripada hewan. Untuk itu mari kita bersama-sama, waktu yang diberikan oleh Allah, hari ini kita masih hidup, besok Allahu a'lam, jangankan besok, balik dari masjid ini Allahu a'lam, apa masih ada, apa nanti dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang perlu kita perhitungkan. Apalagi kalau umur sudah, kata Nabi itu sudah melewati dari umur 60, 63. Kalau Pak Taslim lah banyak bonus ya Pak ya. 80 berapa Pak? 81 Pak. Luar biasa, banyak bonus. Kalau umur wong kalau lah sudah 63, kurang dikit, nunggu-nunggu baik. Ya nunggu-nunggu baik. Seharusnya kita waspada dengan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun Allah itu akan memanggil makhluknya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nak muda, nak tua, nak kecil, Allah akan memanggilnya secara berurut sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Untuk itu mari kita Bapak Ibu ngurang-ngurangi dosa lah menjelang pergantian tahun, bukan nambah-nambah dosa. Mari kita kurangi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tambah baik kita di hadapan Allah, tambah baik kita dengan sesama manusia, terutama orang-orang yang dekat, yang ketemu setiap hari dengan kita di rumah kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Harus lebih baik. Bukan tambah buruk hubungan kita, tetapi tambah lebih baik. Kalau kita mungkin merasa bersalah, tentunya kita manusia biasa, tentunya kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita.
baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Itu baru dikatakan kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Walaupun tidak 1 tahun, dalam 1 bulan ini, apakah kita menjadi lebih baik atau tambah lebih buruk, tambah jahat, tambah banyak dosa. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menyambut tahun 2026 dengan penuh semangat, dengan tekad semoga menjadi lebih baik, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah, dan berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.